Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkat Kasihan Gula. Saya dari kelas 05 PPKN 004 Universitas Pamulang semester 5. Di sini saya akan membuat praktek mengajar dalam bentuk teach-based learning dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah integrasi teknologi dalam pendidikan. Baik, di sini saya sudah membuat kelas di Google Classroom. Di sini saya udah siapkan materinya dan tugas dan kemudian quiz. Ini adalah topik pembahasan di kelas Google Classroom, yaitu hak warga negara dalam proses demokrasi. Nah, yang saya ingin jelaskan di sini nanti adalah materi tentang hak warga negara dalam proses demokrasi. Materinya saya buat dalam bentuk PTT. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Pak. Malam Pak. Apa kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Syukurlah baik. Kalau begitu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Sudah selesai. Ini Bapak akan absen dulu kehadiran kalian. Saya mulai dari Anissa Rohima. Hadir Pak. Nindya Oktaviani. Hadir Pak. Novelia Cantika. Hadir Pak. Nah, baik. Kemarin Bapak sudah kasih materi di Google Classroom. Apakah kalian sudah melihatnya? Apakah kalian sudah membaca materinya? Sudah Pak. Nah, baik. Kalau kalian sudah membacanya, judul kita pada malam ini apa? Hak warga negara dalam proses demokrasi, Pak. Nah, betul sekali. Berarti kalian sudah membacanya ya. Jadi di sini Bapak akan menjelaskannya kembali ya. Sebentar saya share screen dulu ya. Sudah nampak belum? Sudah kelihatan? Sudah Pak. Nah, sekarang topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah hak warga negara dalam proses demokrasi. Pada bagian pertama di sini ada pengertian hak. Jadi hak itu adalah sesuatu yang mutlak, menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri. Nah, di sini ada contoh dari haknya, yaitu setiap orang berhak menikah dan kemudian setiap orang bebas berekspresi. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menjelaskan ulang tentang pengertian hak? Ini Bapak akan pilih aja ya. Nindya Oktaviani, coba dijelaskan kembali. Pengertian hak. Hak adalah suatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung pada kita sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat suatu karena sudah diatur oleh undang-undang atau peraturan. Nah, contohnya? Contohnya, yang pertama, setiap orang berhak menikah. Yang kedua, setiap orang bebas berekspresi. Nah, bagus sekali. Selanjutnya, coba Anissa Rohima, coba dijelaskan kembali.
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur oleh undang-undang atau peraturan. Contoh dari hak itu sendiri yaitu setiap orang berhak menikah dan setiap orang bebas berekspresi. Nah, baik sekali, berarti kalian sudah paham. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu demokrasi. Jadi, secara etimologis, kata demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, setelah Bapak jelasin pengertian tentang demokrasi, Bapak akan bertanya kepada kalian. Saya minta Novelia Cantika untuk menjelaskan kembali tentang demokrasi. Baik, Pak. Jadi demokrasi itu secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos itu yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terus demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya itu memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, Pak. Nah, terima kasih, bagus sekali. Sekarang Nindya Oktaviani coba dijelaskan tentang demokrasi. Demokrasi secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, baik, terima kasih. Berarti kalian sudah menangkapnya dengan baik. Sekarang kita lanjut pada topik berikut, yaitu hak warga negara dalam proses demokrasi. Nah, di sini menurut Profesor Dr. Notonegoro dalam buku yang berjudul Ilmu Hukum, disebutkan bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Nah, jadi hak warga negara ini merupakan hak-hak sebagai manusia yang diterima setiap orang di dalam konteks suatu negara di mana saja orang tersebut berada. Nah, di sini ada contoh hak warga negara dalam demokrasi, yaitu pertama, warga negara berhak memilih suara dalam pemilu. Yang kedua, contohnya adalah warga negara Indonesia dapat menyampaikan aspirasinya atau pendapat atau sasaran tentang negara, atau saya ulangi, atau saran tentang negara Indonesia. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya lagi kepada kalian, siapa yang bisa menjelaskan tentang hak warga negara dalam proses demokrasi? Saya sebutkan aja ya, Novelia Cantika, silakan dijelaskan kembali. Baik, Pak, izin menjawab. Menurut Profesor Dr. Notonegoro dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum, disebutkan bahwa hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Nah, jadi hak warga negara itu merupakan hak-hak sebagai manusia yang diterima setiap orang di dalam konteks suatu negara di mana saja orang tersebut berada. Nah, contohnya itu, contoh hak warga negara dalam demokrasi itu yaitu pertama, warga negara berhak memilih suara dalam pemilu, lalu
warga negara Indonesia dapat menyampaikan aspirasinya atau pendapat serta saran tentang negara Indonesia, Pak. Nah, baik, terima kasih. Tanggapannya bagus sekali. Sekarang Anissa Rohimah, coba dijelaskan kembali. Hak warga negara dalam proses demokrasi. Menurut Profesor Dr. Notonegoro dalam buku yang berjudul Ilmu Hukum, disebutkan bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu, dan tidak dapat oleh pihak manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Jadi, hak warga negara merupakan hak-hak sebagai manusia yang diterima setiap orang di dalam konteks suatu negara di mana saja orang tersebut berada. Contoh hak warga negara dalam demokrasi yaitu 1. Warga negara berhak memilih suara dalam pemilu. 2. Warga negara Indonesia dapat menyampaikan aspirasinya atau pendapat atau saran tentang negara Indonesia. Nah, baik, terima kasih. Berarti kalian sudah cukup bagus ya memahami pada bagian C ini tentang hak warga negara dalam proses demokrasi. Sekarang kita lanjut pada topik berikutnya, yaitu hak warga negara dalam proses demokrasi dalam bidang agama. Nah, ini dalam pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak untuk kembali. Serta pasal 28E ayat 2 yang berbunyi setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, di sini ada contoh hak demokrasi dalam agama, yaitu memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, sekarang saya minta Anda untuk menjelaskan kembali tentang hak warga negara dalam proses demokrasi dalam bidang agama. Nindya Oktaviani, coba dijelaskan kembali. Hak warga negara dalam proses demokrasi dalam bidang agama, pasal 28E ayat 1 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Serta pasal 28E ayat 2 yang berbunyi setiap orang atas kebebasannya meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Contohnya itu, contoh hak demokrasi dalam agama itu yang pertama memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Baik, bagus sekali Nindya Oktaviani. Sekarang Novelia Cantika, coba dijelaskan kembali. Baik, Pak. Jadi hak warga negara dalam proses demokrasi dalam bidang agama itu terdapat pada pasal 28E ayat 1 dan pasal 28E ayat 2. Menurut pasal 28E ayat 1 itu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajarannya, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Sedangkan menurut pasal 28E ayat 2, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Adapun contoh dari hak demokrasi dalam agama itu yaitu pertama memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, Pak. Nah, baik, terima kasih. Berarti dasar hukum dalam proses demokrasi dalam bidang agama itu adalah terdapat dalam pasal 28E ayat 1 dan pasal 28E ayat 2. Nah, sekarang kita lanjut ya. Pada bagian berikutnya adalah ada hak warga negara dalam proses demokrasi dalam bidang hukum. Nah, saya jelaskan di sini bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara hukum, sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum.
Jadi sebagai negara hukum, maka seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Contoh hak warga negara dalam bidang hukum yaitu, pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak mendapatkan kesetaraan dan keadilan di hadapan hukum. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya lagi sama kalian. Anissa Rohimah, coba jelaskan kembali tentang hak warga negara dalam proses demokrasi dalam bidang hukum. Baik, Kak. Hak warga negara dalam proses demokrasi dalam bidang hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Contoh hak warga negara dalam bidang hukum yaitu, yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Lalu yang kedua, setiap warga negara berhak mendapatkan kesetaraan dan keadilan di hadapan hukum. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya, coba dijelaskan, Nindya, coba dijelaskan kembali. Hak warga negara dalam proses demokrasi dalam bidang hukum negara Indonesia adalah negara hukum seperti tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Contoh hak warga negara dalam bidang hukum yaitu yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak mendapatkan kesetaraan dan keadilan terhadap hukum. Baik, pemahaman yang bagus. Novelia Cantika, boleh dijelaskan? Baik, Pak. Jadi hak warga negara dalam proses demokrasi dalam bidang hukum itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh rakyat Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Nah, adapun contoh hak warga negara dalam bidang hukum itu yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, lalu ada setiap warga negara itu berhak mendapatkan kesetaraan dan keadilan di hadapan hukum, Pak. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih, berarti pemahaman kalian sudah cukup bagus ya tentang materi kita pada pertemuan ini. Nah, sekarang Bapak akan ajak kalian untuk mengerjakan tugas. Bapak sudah mengirimkan filenya di Google Classroom. Tapi sebelumnya Bapak akan menjelaskan bagaimana tata cara untuk mengerjakannya. Nah, di sini ada tugasnya. Jadi kalian tinggal mengisi bagian-bagian yang kosongnya aja. Kalian tinggal mengisi kotak-kotak yang kosong ini aja. Ini kalian diminta cuman memberikan contohnya doang. Aktualisasi hak warga negara dalam bidang keagamaan, contohnya apa, dan aktualisasi hak warga negara dalam bidang hukum, contohnya apa. Jadi tentunya sesuai dengan materi yang telah kita pelajari tadi. Jadi saya minta kalian untuk mengerjakannya, dan nanti kalian boleh share screen ya, kalau sudah selesai jawaban kalian untuk bisa kita bahas. Ya, silakan dikerjakan tugasnya. Ada yang sudah selesai menjawab? Saya, Pak, tapi nggak bisa share screen, Pak. Oh, nggak apa-apa, dibacakan aja jawabannya.
Saya bacakan aja ya, Pak. Nah, Sebentar, Pak. Hak warga negara dalam proses demokrasi. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Adapun contoh aktualisasi menurut keagamaan yaitu kita dapat memilih, memeluk, dan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu ada menghargai keberadaan agama lain. Contoh aktualisasi hukum yaitu kita berhak mendapatkan perlindungan hukum serta kita berhak mendapat kesamaan derajat di hadapan hukum, Pak. Nah, baik. Jawabannya bagus sekali. Coba selanjutnya Nindya Oktaviani dibacakan aja jawabannya. Hak warga negara dalam proses demokrasi. Hak adalah suatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung pada diri kita. Aktualisasi dalam bidang keagamaan yang pertama menghargai keberadaan agama lain, yang kedua memilih, memeluk, dan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Aktualisasi dalam bidang hukum, yang pertama berhak kesamaan derajat di hadapan hukum, yang kedua berhak mendapatkan perlindungan hukum. Baik, terima kasih jawabannya bagus sekali. Sekarang Anissa Rohimah, coba jawabannya dibacakan aja. Anissa Rohimah, bisa dibacakan jawaban tugasnya? Pak, belum selesai. Belum selesai. Oh, ya udah. Itu nanti dikirim ya, jangan lupa tugasnya dikirim. Jadi saya anggap kalian sudah memahami ya, kalian sudah bagus pemahamannya untuk materi kita. Nah, selanjutnya untuk pembahasan kita terakhir, saya ajak kalian untuk mengerjakan kuis. Coba Anda masuk di link yang sudah ada di Google Classroom. Nanti saya sebutkan kodenya. Sudah pada masuk link belum? Bapak mohon izin off kamera dulu karena Ya baik, silakan, nggak apa-apa. Tapi tetap ikutin ya. baik, Pak. Ayo silakan bergabung di Quizzes. Ini kodenya sudah saya tampilkan di layar. Baru 2 orang yang sudah bergabung. Novelia Cantika mana bergabung? Ya, sebentar, Pak. Maaf, Pak, kodenya. Nah, saya sebutkan kodenya ya. 09 86 61. Terima kasih, Pak. Ya, udah masuk semua, kita mulai ya. Kita mulai. Silakan jawab.
Cantika memimpin. Ayo Anissa Rohima mana Nindya Oktaviani. Novelia Cantika masih memimpin. Anissa Rohima ada di posisi 2. Nindya Oktaviani, ayo. Novelia Cantika masih memimpin, berada di posisi pertama. Anissa Rohima menyusul. Novelia Cantika masih memimpin. Ayo Nindya Oktaviani. Novelia Cantika masih memimpin di posisi 1. Anissa Rohima masih di posisi 2 dan Nindya Oktaviani di posisi ketiga. Ayo Nindya, bersaing sama teman-teman kamu. Novelia Cantika sudah selesai ya? Pak. Ayo Anissa Rohima, Nindya Oktaviani. Satu orang lagi. Ayo, berarti sudah selesai semua ya? Sudah selesai semua, kita akan mengakhiri. Nah, ini kalian mengalami kesulitan di bagian mana saja? Di nomor berapa? Kayaknya nih yang banyak mengalami kesalahan ini di nomor 4, 5, 6, 7 ya. Itu kesulitan dalam menjawabnya apa aja tuh? Anda mengalami kesulitan apa saja di situ? Halo? Mungkin kurang teliti kali ya Pak, soalnya ada yang bukan tapi kebacanya
bukannya nggak ada gitu. Gimana ya, Pak? Begitu. Berarti kebalik-kebalik ya gitu. Iya, mungkin kurang fokus di situ sih, Pak. Jadi kita review ulang. Bentar ya, saya tekan dulu. Nah, saya jelasinnya pakai cara gini aja ya. Nih, kelihatan semua. Nah, pada soal pertama itu tentang pengertian hak. Hak adalah, saya baca ya, untuk urutan pertama ini saya baca, nanti dilanjutkan. Hak itu adalah bagian A, sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri. Bagian B, sesuatu yang dapat dibagi. Kemudian C, sesuatu yang mutlak menjadi satu. Dan bagian D, sesuatu keangkuhan diri. Ini menurut kalian jawabannya ini bagian mana nih? Bagian A apa bagian Pak. B? Bagian mana? A, Pak. Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Nah, benar sekali. Jawabannya diperhatikan, Pak. Ya, benar sekali bahwa hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada diri kita sendiri. Artinya hak itu hanya milik kita dan tidak boleh diminta oleh orang lain dan tidak boleh dikasih kepada siapapun. Nah, selanjutnya pada nomor 2 nih. Nindya Octavia nih bisa bacakan kita untuk lihat apa? Soal nomor 2. Ya. Silakan Nindya. Aktualisasi hak dalam proses demokrasi dalam bidang hukum yaitu yang A, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. B, setiap warga berhak untuk menindas sesama. Yang C, setiap warga negara berhak untuk tidak mendapatkan perlindungan hukum. Yang D, setiap warga negara berhak mengambil milik orang lain tanpa minta izin. Nah, jawabannya mana nih kalau menurut Nindya? Yang A, Pak, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, benar sekali bahwa jawabannya itu adalah bagian A, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Soal nomor 3 bisa dibacakan oleh Novelia Cantika. Baik, Pak. Wujud aktualisasi hak warga negara dalam proses demokrasi dalam bidang keagamaan adalah A. Setiap warga negara tidak berhak memilih agama dan kepercayaannya. B. Setiap warga negara intoleran terhadap agama. C. Setiap warga negara berhak memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai kepercayaan masing-masing. D. Setiap warga negara memiliki hak untuk membubarkan agama orang lain. Menurut saya jawabannya yang C, Pak. Setiap warga negara berhak memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Nah, benar sekali bahwa wujud aktualisasi hak warga negara dalam proses demokrasi dalam bidang keagamaan itu adalah bagian C, setiap warga negara berhak memilih, memeluk, dan menjalankan agamanya sesuai kepercayaannya masing-masing. Nah, kita lanjut di nomor 4. Soal nomor 4 itu adalah yang bukan wujud. Nih, yang bukan wujud aktualisasi hak dalam proses demokrasi dalam bidang hukum yaitu pertama, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum. Kemudian, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Berikutnya, setiap warga negara tidak berhak memiliki perlindungan hukum. Dan yang terakhir, setiap warga negara berhak atas kesamaan derajat di hadapan hukum. Nah, menurut kalian ini jawabannya di mana ini? Jawabannya mana yang tepatnya? C, Pak. Setiap warga negara tidak berhak Halo? Jawabannya menurut saya C, Pak. Ya. Setiap warga negara tidak berhak memiliki perlindungan hukum karena di soalnya disebutkan yang bukan wujud aktualisasi. Nah, betul sekali. Berarti Novelia Cantika teliti ya. Bagus sekali jawabannya. Nah, kemudian pada soal nomor 5 di sini
yang bukan wujud aktualisasi hak dalam proses demokrasi dalam bidang keagamaan. Nah, ini dalam bidang keagamaan yang bukan wujud aktualisasi hak dalam proses demokrasi dalam bidang keagamaan. Yaitu pertama, di sini ada setiap warga negara berhak memilih, memeluk, dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian setiap orang berhak mengacaukan agama orang lain. Kemudian setiap warga negara berhak atas toleransi antarumat beragama. Dan kemudian ada setiap orang suka-suka mempermainkan agama. Nah, menurut kalian ini jawabannya yang tepatnya, yang benarnya di mana? Yang bukan, ingat ya, soalnya yang bukan. Siapa yang tahu jawabannya di mana? Yang D, Pak. Setiap orang suka-suka mempermainkan agama. Nah, benar sekali. Karena dalam soalnya adalah yang bukan wujud. Nah, kemudian kita lanjutkan di soal nomor 6. Soalnya mengatakan bahwa berikut merupakan aktualisasi hak warga negara dalam proses demokrasi adalah bagian A, memilih sesuai dengan anjuran orang lain. Bagian B, memilih sesuai dengan kebebasan hati nuraninya masing-masing. Bagian C, memilih sesuai dengan kemauan pejabat. Dan bagian D, memilih dengan semuanya. Nah, di sini jawabannya di mana? B, Pak. Di mana? Yang B. B. Itu B itu apa? Ya, memilih sesuai dengan kebebasan hati nuraninya masing-masing. Ya, benar sekali. Sekarang soal nomor 7. Soal nomor 7 itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri disebut A, hak dan kewajiban, bagian B, hak, bagian C, kewajiban, dan D, tanggung jawab. Ini jawabannya di mana? Kalau Anda benar-benar sudah memahami, ayo jawabannya di mana? Jawabannya B, Pak, yang hak. Nah, benar sekali. Karena sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri disebut hak. Kemudian pada soal nomor 8 mengatakan berikut ini merupakan contoh hak warga negara di lingkungan masyarakat. Nah, contoh hak warga negara di lingkungan masyarakat yaitu kecuali. Kecuali berarti kecuali itu yang bukan ya, yang bukan. Nah, di sini ada bagian A, berhak atas tempat tinggal, kemudian berhak atas perlindungan keamanan, kemudian berhak atas domisili, dan kemudian berhak membunuh orang lain. Nah, kira-kira jawabannya di sini di mana? D, Pak. Berhak membunuh orang lain. Nah, benar sekali bagian D, karena di sini dikatakan kecuali, berarti kecuali artinya adalah yang bukan merupakan contoh ya daripada hak warga negara di lingkungan masyarakat. Kemudian pada nomor 9 dikatakan bahwa salah satu hak warga negara dalam proses demokrasi adalah pertama, tidak memiliki hak untuk berserikat, kemudian suka-sukanya membuli orang lain, kemudian tidak berhak menyuarakan kebebasan, dan kemudian berhak untuk mengemukakan pendapat. Nah, jawabannya juga di sini di mana jawabannya yang benarnya? D, Pak, D. Baik, bagian D benar sekali. Nah, untuk soal terakhir saya minta Nindya Octaviana untuk membacakan dan menentukan jawabannya sesuai dengan pilihan jawabannya di mana. Ayo, silakan. Dengan adanya jaminan hak dalam demokrasi, maka masyarakat bebas A. Suka-suka, B. Bebas tapi taat pada aturan, C. Melakukan apa saja tanpa merasa bersalah, D. Bebas mencelakai orang lain. Jawabannya yang B, Pak. Bebas tapi taat pada aturan. Nah, benar sekali bahwa dengan adanya jaminan hak dalam demokrasi, maka masyarakat bebas tapi taat pada aturan. Nah, terima kasih untuk pertemuan kita, untuk waktu kalian telah ikut dalam kelas saya. Jadi harapan saya ke depan semoga lebih teliti lagi ya dalam menjawab setiap soal-soal yang diberikan. Jadi saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Pak. Terima Terima kasih kasih Pak semuanya. Berkat.